Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai ini malam nang kabar Bu? Oleh semua. Pada malam yang kedua ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang yang punya itu Bapak Ibu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu? Banyak. Di rumah sakit itu orang-orang tuh pingin sehat tuh. Umur panjang, badan sehat. Kadang waktu luang tidak ada untuk ibadah, sibuk siang malam mencari dunia, mencari hidup. Kadang umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, tidak lo istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Kita syukuri selalu agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terang Bu? Malu lai. Alhamdulillah. Kalau lampu mati innalillah. Kalau hidup boleh alhamdulillah. Kan syukuri itu. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Mukminin yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh pendang dalam negari, kaum ibu yang sama kita muliakan, imam-imam kita yang selalu membawa kita berkomunikasi, bermunajat dengan Allah. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, rezeki murah, anak istri bertambah. Ibu amin kan tuh, anak istri tambah tuh. Kalau anak tak apa, kalau istri tambah saja. Tuh pandai-pandai sih Ustaz ya. Baik Bapak Ibu, mengisi waktu kita. Tak aja pulang Bu. Kalau sengaja kan, sengaja aku sholat isya, sengaja aku tarawih, sengaja aku. Berarti kalau sengaja tuh berarti tidak tak aja tuh. Biasanya kayak gitu. Ya karena ibadah tidak boleh terkaja-kaja, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh ibadah. Pas masuk waktu azan, dan sebelum masuk waktu azan. Jadi ibadah tidak boleh terburu-buru, terkaja-kaja. Dalam pelaksanaan ibadah itu juga kita harus mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu, panitia memberikan tugas kepada kita
sebagai tema pembahasan kita adalah yang simpel mana? Tuntunan praktis puasa. Aku kan mau ulang-ulang kaji sebenarnya itu. Lupa-lupa bayangan terlampau bersingkuhan. Jadi kita udah hafal, udah tahu itu. Cuma mengengen saja itu. Tidak lama. Lawan ini kah? Sudah 5 menit. Oh, enggak kur, Pak. Oh gitu. Ya, kita udah ada time ini. Biasanya ambo ngaji kok lebih kurang 15 menit ya, Ibu. Enggak lama-lama. Karena kita mau sholat. Yang boleh panjang tuh sholat. Nah, sholat boleh lama tuh. Iya, Bu ya. Bu, lihat aja lah, Bu. Dia lah kekanyangan saya sudah semua. Sholat boleh lama. Ngaji itu tidak boleh lama-lama doh. Tapi ada rutinnya tarik. Tapi jangan terlalu lama nalo. Karena penumpang di belakang tu banyak ragamnya. Gitu. Tapi imam kita sangat luar biasa. Beliau membawa kita sangat arif dan bijaksana. Karena memang begitu kata Rasul. Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Ini kepada seluruh para imam. Masuk kita sendiri. Kalau kamu mengimami di antara manusia, segerakan. Segerakan itu artinya jangan panjang mana. Bawa beko agak 1 juz lo beko. Kenapa? Di belakang itu banyak ragam. Kadang ada yang tua, ndak tahan tagak lemo, kapiradan, kapocong, rematik, encok, pegalinu dan segala macamnya. Lah cukup itu. Lamo sujui, sakit kepala. Lamo duduk naik samure. Lamo lo tagak beko atau sujui beko, kambuh lo beko. Macam-macam penyakit. Apalagi kalau lah barang lalamu dipakai ko. Jadi imam kita sangat arif. Kalau solat sendirian kata Rasul, fal yutawil masya'ah. Persilakan sepanjang yang kamu mau. Itu hebatnya. Jadi tuntunan praktis puasa 1. Kalau ada kawan catat boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Rekaman ada tuh, banyak YouTube itu. Tuh ada YouTube, boleh. Gitu. 1 adalah niat. Niat menentukan. Jadi ternyata niat itu kalau dalam ilmu fikih itu sebelum fajar. Malam yuthabbit bin niyati, siapa yang tidak berniat qablal fajar, sebelum fajar, fala siyamulahu, tidak ada puasa baginya. Di niat itu sangat perlu. Niat kau beragam. Kalau orang-orang dulu supaya tidak ragu, niat kau berkarihan. Nawaitu sauma ghad, silakan. Atau dalam hati saja, silakan. Nampak kok niat. Itu yang perlu. Jadi niat kita harus jelas, karena itu puasa. Jadi awak puasa sunnah atau puasa wajib, kan niat menentukan itu. 1. Yang kedua, yaitunya yang praktisnya saja makan sahur, bukan makan sahur, sahur. Mau makan, mau minum terserah. Nampak kok sahur. Karena itu bahagian daripada sunnah puasa. Kalau ndak sahur ndak dong. Kalau talok. Tapi kalau contoh ibu pulang jam 2 balik, tadarusan di masjid. Tahu-tahu tiba di rumah makan. Kekanyangan. Pagi besok awak ke sahur masih kanyang juga baru. Tapi awak lah jago. Maka setidaknya minum. Dapat sunahnya. Karena dalam sahur itu kata Rasul ada barokah, ada berkah di dalamnya. Jadi sahur mau makan, mau minum ataupun dengan cemilan-cemilan lainnya silakan. Yang penting sahurnya. Tuh. Jadi kalau ada sahur enggak apa-apa. Yang takaluk itu kan enggak sahur tuh, enggak apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri, hati-hati itu.
seluruhnya tahan, termasuk emosi. Ada menyebut emosi ya, berang-berang, karena nanti itu akan merusak. Jadi ada nanti yang merusak puasa, ada yang merusak pahala puasa. Itu perlu perhatian tuh. Kadang puasanya lai lancar, ndak ada masalah, ndak ada hambatan, sah dari pagi sampai berbuka, nggak ada masalah dalam ilmu fikih. Tapi nilai puasa itu ndak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala. Itu yang dimukasi oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Tidak ada yang didapat dari puasa seseorang hamba itu hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ba mengko awi, ba mengko lapar, ndak makan, ndak minum siang hari. Tapi nilai pahala itu tidak ada di sisi Allah. Kata Rasul dalam hadis, di antaranya yang merusak pahala itu yaitunya ghibah, namimah, adu domba, sumpah palsu. Hati-hati itu. Jauhi agar Ramadan kita, puasa kita bermakna dan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sumpah palsu itu baduto sawaknya. Apa tadi ke mama, pai ke kedai, padahal ayah pai ke pasar tu, atau pai ke rajo, atau baduto tu, ndak boleh jujur salah. Ayah pai ke rajo nak, doakan saja, entar lagi ayah pulang. Itu jujur namanya itu. Jadi menahan dari hal yang membatalkan puasa dan termasuk membatalkan pahala puasa. Jangan sampai ibadah kita rusak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau yang membatalkan puasa kalau tahu tuh, makan, minum siang hari. Ada kata-kata siang harinya, sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak ada lalu. Biarlah. Lega sapariwu habis tidak ada. Tidak sengaja tu mah. Muntah sengaja, satiuk disengaja, siang hari, malam tidak ada malam do, tutuh lah malam tu tidak ada. Suami istri siang hari, sengaja. Ada kata-kata sengajanya tu dalam ilmu fikih itu jelek tu. Merokok, merokok. Boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang praktisnya saja berbuka, menyegera, kalau bahasa fikih di sana menyegerakan berbuka, mentakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Itu dalam ilmu fikih itu. Mentakhirkan itu artinya ndak harus makan sahur tu jam 3 jam 4 doh. Bara kini ko imsak. Nah, kalau Rasul 50 ayat membaca Al-Quran, baru masuk. Menyegerakan berbuka. Kalaulah tadanga suara azan berbuka itu, maka segerakan. Mungkin sedang masak, cicipi makanan dulu. Mungkin bapak sedang cuci mobil di luar, antan ke beliau pabukuan itu dulu, batan puasa itu dulu. Sunnahnya kayak gitu. Kalau beko sebab ndak ada, cuma sunnah tak dapat. Nah gitu. Itu ilmunya. Dan sunnahnya dengan yang manis-manis. Termasuk istri yang manis. Ya, yang manis-manis kalau Rasul kan kurma. Nah, termasuk seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk adab-adab di dalam berpuasa itu yang praktisnya saja, yaitunya berbanyak sedekah, berinfak, berwakaf, memberi hal-hal sifatnya untuk memotivasi dalam kita pelaksanaan ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dan juga yang terpenting bagi kita berharap Bapak Ibu yang ada dalam masjid ko kasadoalahnya jamaah ko dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ndaknya. Ndak ada yang muamin kan doh.
Tapi tidak cukup jo amin dia Bapak Ibu. Memang dilakukan yo. Amin amin beko tengah-tengah beko kosong saya. Nyo kadang-kadang ibadah tu musiman sebagai awal Ramadan, woi bakinci-kinci. Tu apa-apa tu tadi lah ke belakang boleh duduk tu. Kasihan no sana. Ndak ada. Memang kayak gitu. Berpikirlah pengurus antara awal Ramadan ku antara masaji dan sampai atau orang namanya entahlah. Beko tengah-tengah beko. Balubang seleh. Tinggal nampak kapan saja. Pada yang ujung. Hati-hati Bapak Ibu. Padahal ujung Ramadan itu sangat luar biasa. Makanya ada 10 akhir Ramadan itu masa iktikaf. Sebenarnya makin kau juang tu makin hebat. Allah siapkan ganjaran, fadilah, keutamaan dan pahala. Bukan awal sebenarnya sadonyo, tapi dalam nilai segi ibadah Ramadan itu makin ke ujung makin bagus. Jangan sampai nanti kita, makanya tadi ada di awal kita sampaikan istiqomah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang terpenting bagi kita, mari kita rawat ibadah Ramadan kita ini sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Kita berharap nanti kita bisa di Ramadan yang akan datang. Andaikan Allah takdirkan kita tidak berumur panjang, berarti Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mari manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Ramadan adalah bulan maghfirah, penuh ampunan. Enggak ada ampunan sehebat dalam bulan Ramadan lagi. Jadi jangan sampai kita abaikan, kita tinggalkan dan kita biarkan begitu saja. Maka istiqomah salat 5 waktu, istiqomah salat berjamaah, istiqomah tilawah Al-Quran, istiqomah dalam berbuat kebaikan. Kadang-kadang sholat lain tapi sholat jamaah enggak. Makanya penting Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, 18 menit. Yang penting bagi kita terutama yang berada di sekitaran Masjid Baitul Mukminin yang mendengar seruan mic ini, kalau tadanga suara azan panggilan untuk ibadah salat berjamaah wajib datang, terutama laki-laki. Perempuan kalau datang jangan dihalangi. Nyodoyan suku berdebat bagi padusi itu salat di rumah uyan, dalam kamar bersuruhan. Bilo padusi itu dalam kamar bersuruhan. Itu hadis itu jangan dipotong-potong. Saat perempuan itu di rumah itu, satu, apabila suaminya sakit, dan kedua ada gangguan. Dulu sebab menurut hadis itu kayak gitu, perempuan itu diganggu oleh orang-orang Yahudi itu. Yang ketiga, perempuan itu terlalu rancak benar, cantiknya ndak aduh lah doh. Beliau yang paling cantik beliau rancak sih kok. Memang rancak benar, tapi ndak mati kerencaan doh, rancak benar. Lewat beliau patah li orang salih atau di rumah saya tu. Umur lah 90 lah 70 lah 80 lah pensiun. Dia bakaco saya wala takui tu Came mencari diri seorang lah betul tahu ang buang bui saya. Udah kalau masaji salat jamaah afdol 27. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya atas nama pribadi Herman Tanjung mohon maaf terlebih dan terkurang kepada Bapak Ibu jamaah di sini. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Karena kadang-kadang sharing komunikasi yang tidak lancar atau kadang-kadang mungkin WE tidak terjawab dan lain-lain segala macamnya, terutama kepada Bapak pengurus dan panitia gitu kan. Dan mohon doanya anak saya itu dia proses mau berangkat ke Mesir yang ketiga, kalau tidak ke Madinah atau ke Mulkuro. Mohon doanya Bapak Ibu. Lain doa ke Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ijabah. Karena abangnya sudah berada di sana 2 orang. Alhaqu min rabbikum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.